Kembali lagi bersama saya di Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai. Jadi hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya. Langsung saja mungkin Mas Haris bisa diperkenalkan diri supaya sobat-sobat JKN di luar sana tahu siapa nih narasumber saya hari ini. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Syifa. Saya sebagai koordinator EP3RS, khususnya bagian pengaduan di rumah sakit. Ya, di BPJS kantor cabang Bau-Bau. Oke. Makasih Mas Haris sudah mau datang untuk jadi narasumber saya hari ini. Pasti Sobat JKN juga sudah lama ya tidak lihat saya sebagai host di sini karena sebelumnya teman saya yang ganti. Biasanya jadi host itu Mas Zaid. Mas Haris dulu sudah pernah kan? Ya, pernah. Ya, oke. Langsung saja hari ini tuh kita akan membahas tentang peserta JKN kalau ada keluhan harus ngadu kemana sih? Ya kan? Yes. Langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama Mas Haris. Apa saja sih jenis keluhan yang paling sering disampaikan oleh peserta JKN? Baik. Yang paling sering itu yang pertama itu kartu JKN nonaktif. Ya, khususnya bagi peserta atau segmen dari bantuan dari pemerintah pusat atau dalam hal ini adalah dari Kemensos. Ya, itu biasanya terjadi karena yang pertama itu NIK tidak padan yang dinyatakan dari Dukcapil. Kemudian yang kedua itu jika peserta JKN tersebut itu memiliki salah satunya daya listrik itu termasuk lebih dari 2200 watt kWh ya. Itu dinyatakan dari Dukcapil bahwa peserta tersebut itu sebenarnya mampu tidak harus terdaftar sebagai peserta bantuan dari pemerintah. Mungkin banyak itu agak banyak yang sebab karena nonaktifnya. Kemudian yang kedua itu keluhan biasanya di rumah sakit. Mungkin ada jadwal operasi ya, jadwal operasi yang terlalu lama. Dalam hal ini peserta JKN itu bisa melihat jadwal operasi di aplikasi mobil JKN. Jadi di aplikasi mobil JKN itu peserta JKN itu bisa melihat kapan jadwal operasi yang tersedia, dan kemudian ada juga ketersediaan tempat tidur, itu ada semua di aplikasi mobil JKN. Kemudian denda pelayanan ya bagi peserta yang menunggak. Jadi kalau peserta JKN ada tunggakan itu kan harus segera dibayarkan ya. Tetapi ketika ada denda kemudian sudah dibayarkan dan ternyata masuk ke rumah sakit rawat inap ya, kalau rawat jalan tidak akan berlaku dendanya. Nah, denda kalau misalnya rawat inap, peserta JKN akan dikenakan denda pelayanan. Jadi dalam range 45 hari dari pertama membayar tunggakan sampai 45 hari ke depan, misalnya ada rawat inap di antara range 45 hari itu, maka akan berlaku denda pelayanan. Nah, nanti di rumah sakit yang menghitung. Ya, jadi yang dibayarkan adalah tunggakan, kemudian denda pelayanan. Khusus rawat inap. Tapi kalau rawat jalan tidak. Tapi kalau sudah 45 hari dan rutin membayar setiap bulannya, itu akan hilang dendanya ya. Kemudian selanjutnya adalah obat kosong. Ya, jadi sering sekali obat kosong di fasilitas kesehatan baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas atau di vaskes tingkat pertama. Jadi solusinya Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala obat ataupun pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diregulasi ataupun ketentuan, itu Bapak Ibu bisa melaporkan di petugas pengaduan. Kalau misalnya di BPJS itu ada petugas BPJS 1 ya, EP3RS seperti saya, kemudian nanti
di masing-masing rumah sakit itu ada petugas sendirinya bagian pengaduan. Itu pasti ada di mungkin di depan ya, di bagian loket depan ataupun di pendaftaran itu ada. Namanya PIPP ya. Itu ada. Nanti itu ada keterangannya di situ, petugas penanganan pengaduan. Nanti melapor saya di situ. Kemudian lanjutin. Lanjut Mas Haris. Kemudian untuk aplikasi mobil JKN ya. Biasanya kan sekarang kan banyak digalakan untuk menggunakan antrian online untuk berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi mungkin itu ada kendala, mungkin jaringan ataupun sistem di Vaskes itu dan BPJS Kesehatan trouble. Jadi kalau misalnya ada kendala pengambilan antrian melalui aplikasi mobil JKN online ya, itu Bapak Ibu bisa menghubungi petugas di rumah sakit ataupun dari petugas BPJS Kesehatan. Itu nanti kontaknya itu ada di setiap rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit itu ada kontak penanganan pengaduan. Itu ada 2, dari BPJS Kesehatan dan dari rumah sakit. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal antrian online nih Mas Haris, dulu saya juga pernah tuh trouble. Pernah kan saya dulu mau berobat ke puskesmas toh. Terus saya ambil antrian online di aplikasi mobil JKN. Terus saya belum datang ke sana, tapi di antrian mobil JKN-nya itu tertulis sudah dilayani. Itu gimana sih Mas Haris? Ya. Padahal kan saya belum datang ke sana. Betul. Jadi dipastikan juga sistem di rumah sakit itu apakah memang sudah terambil otomatis atau bagaimana. Nanti tetap harus koordinasi dengan petugas di rumah sakit di pendaftaran ya. Nanti mereka yang akan koordinasikan dengan bagian IT-nya mereka. Tapi kalau sudah masuk, seharusnya bisa dilayani, nggak masalah. Ngomong-ngomong juga soal keluhan nih Mas Haris, banyak di kalangan teman-teman saya itu selalu bertanya ke saya kayak, kenapa sih kalau kita mau bayar iuran kalau mau bayar iuran ada kode VA-nya ya? Betul, kan? betul. Kalau mau bayar iuran itu di mobile banking selalu tulisannya gagal atau nomor VA tidak terdeteksi. Itu solusinya gimana? Iya, jadi kalau salah satu untuk nomor VA tidak terdeteksi, Bapak Ibu bisa melapor di BPJS Kesehatan setempat. Nanti dicekkan untuk nomor VA-nya. Atau bisa menghubungi juga bagian pengaduan di Pandawa ya. Di Pandawa lewat WA ya. Itu bisa. Oke, paham Mas Haris. Ya. Terus Mas Haris, bagaimana sih prosedur yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam menangani keluhan-keluhan peserta JKN seperti yang Mas Haris sudah sebutkan tadi? Ya baik, untuk prosedurnya itu Bapak Ibu ada 2 ya. Yang pertama itu melalui kanal pengaduan. Jadi di BPJS Kesehatan itu sudah menyediakan banyak kanal pengaduan. Yang pertama itu melalui aplikasi mobil JKN. Ya, jadi aplikasi mobil JKN ini Bapak Ibu ini penting sekali ya. Istilahnya itu kantor BPJS Kesehatan itu dipindahkan ke dalam HP. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi Bapak Ibu mau melakukan pengaduan ataupun perubahan data itu bisa cukup melalui aplikasi mobil JKN. Tidak perlu ke kantor ya. Kemudian itu ada menu pengaduan. Jadi kalau misalnya ada pengaduan dimanapun itu misalnya di rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi kalau misal Bapak Ibu di Bau-Bau ataupun di Jakarta, di Sumatera, di Sulawesi atau di Kendari, semuanya itu bisa seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di Jakarta, kemudian di rumah sakit X ternyata ada keluhan, itu bisa melapor ya di bagian menu pengaduan di mobil JKN. Nanti pilih Vaskesnya mana, kotanya di mana, provinsinya di mana, nanti tulis keluhannya. Jadi nanti ketika klik simpan itu akan otomatis masuk ke dalam sistemnya BPJS di BPJS tempat ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta berarti petugas BPJS di Jakarta yang handle atau tangani nanti. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melapor melalui aplikasi bukan aplikasi ya, ini WA. Jadi cukup ketik di WA itu namanya Pandawa. Itu Pandawa itu singkatan dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi nomornya itu 0811 8 165 165 ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala silakan Bapak Ibu chat saja di WA. Nanti pilih bagian pengaduan ya di nomor itu. Kemudian yang ketiga itu Bapak Ibu bisa melalui SIPP. Jadi aplikasi SIPP yang ada di rumah sakit.
ataupun ada di mobil JKN Ibu tadi ya. Kalau misalnya di FKTP ataupun FKRTL atau di dalam hal ini adalah rumah sakit dan puskesmas, itu nanti ada namanya barcode ya, QR code. Jadi nanti setiap rumah sakit itu ada, bukan rumah sakit ya, semuanya, semua fasilitas kesehatan itu ada yang barcode. Nanti scan saja Bapak Ibu, silakan. Nanti Bapak Ibu scan pakai HP-nya Bapak Ibu, nanti akan diarahkan ke menu pengaduan. Barcode-nya bisa dilihat di mana Mas Haris? Di setiap rumah sakit ataupun di puskesmas itu ada. Jadi kami sudah seluruh Indonesia itu BPJS Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Vaskes itu untuk membuat poster atau yang berisi QR code. Jadi nanti banyak itu menunya. Tinggal scan, nanti tinggal pilih maukah screening ataukah pengaduan ataukah pendaftaran antrian online, itu bisa lewat QR code. Scan barcode ya. Oh, yang biasa ditempel di dekat Betul. Meja administrasi kan? Betul. Oh ya. Jadi buat sobat-sobat JKN kalau ingin mengadu terkait layanan BPJS Kesehatan bisa lewat mobil JKN tadi, lewat Pandawa sama lewat SIPP. Betul, kan, Mas? betul. Yang selanjutnya itu tadi kan lewat aplikasi ya, kanal pelayanan. Jadi yang kedua itu nanti kalau misalnya ada keluhan Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ke petugas kami. Contohnya kalau dari BPJS seperti saya ya, saya bagian pengaduan. Kemudian nanti di rumah sakit, setiap rumah sakit itu ada petugas penanganan pengaduan. Ya biasanya di depan ya, daun pendaftaran nanti tulisannya Pusat Pelayanan BPJS, Informasi BPJS Kesehatan. Itu nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya di rumah sakit ada kendala, silakan melapor di petugas tersebut. Kalau misalnya kami tidak ada ya, kami kan mobile ya, jadi setiap rumah sakit kami datangi. Terus Mas Haris, bagaimana sih BPJS Kesehatan memastikan bahwa keluhan peserta JKN ini ditangani secara efektif dan transparan? Iya, baik. Jadi Bapak Ibu peserta JKN, Bapak Ibu jangan ragu ataupun takut untuk melapor jika ada kendala di baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini puskesmas, klinik, dokter keluarga, silakan melapor. Itu semua transparansi Bapak Ibu ya. Kami itu ada aplikasinya. Jadi setiap keluhan Bapak Ibu yang masuk itu ada SLA penanganan atau waktu penanganan. Nah, itu juga menjadi kinerja dari kami. Kami harus selesaikan itu keluhan dari Bapak Ibu, baik itu pengaduan, permintaan informasi, itu semuanya ada waktunya. Jadi kami harus menjawab dan menangani. Yang jelasnya secara efektif ya. Jadi kami juga dalam hal ini kami juga akan mengabari, menginfokan ke pasien. Kita menggali dulu bagaimana kejadiannya, kemudian apa yang dirasakan pasien ketika itu. Kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan petugas di Vaskes. Jadi kalau ingin mengadu, ingin melakukan keluhan buat peserta JKN itu sudah pasti ya ditangani? Iya, kami pasti tangani. Iya. Itu ditanganinya Mas hari itu juga atau ada hari waktunya? itu juga, ada waktunya ya. Jadi kalau pengaduan itu untuk waktunya itu maksimal 3 hari. Kalau untuk permintaan 3 jam, kalau untuk informasi itu 10 menit. Selanjutnya Mas Haris, apa yang bisa dilakukan oleh peserta JKN untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya keluhan? Ya, Bapak Ibu peserta JKN, yang pertama itu Bapak Ibu harus paham mengenai hak dan kewajiban Bapak Ibu ya sebagai peserta JKN. Untuk hak dan kewajiban Bapak Ibu bisa membaca di aplikasi mobil JKN, di info JKN ya, itu kan ada yang paling pertama, itu kan info BPJS. Silakan Bapak Ibu membaca untuk hak dan kewajibannya. Kemudian alur pelayanan, Bapak Ibu harus tahu. Di mana Bapak Ibu tahu alur pelayanannya? Yang pertama tadi di mobil JKN, itu ada semua Bapak Ibu, silakan baca di situ. Kemudian kalau misalnya berada di puskesmas ataupun di rumah sakit, silakan di situ ada kayak banner atau poster, itu ada alur pelayanan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu, silakan bertanya kepada BPJS 1 dari BPJS Kesehatan ataupun dari petugas informasi yang ada di rumah sakit.
Oh, berarti semuanya sekarang kalau mau ada apa-apa soal BPJS Kesehatan bisa lewat mobil JKN ya? Betul, mobil Oh, JKN. tanpa harus datang lagi ke kantor BPJS. Betul. Oke, Mas Haris. Tadi saya sempat kutip Mas Haris bilang soal hak dan kewajiban. Iya. Ngomong-ngomong soal hak dan kewajiban peserta JKN, hak dan kewajiban itu apa saja sih, Mas Haris? Iya, Jangan-jangan mereka hanya mau haknya tapi tidak mau melakukan kewajibannya. ya. Oke. Iya. Baik, mungkin saya ambil sebagian ya. Iya, Mungkin secara umumnya. nanti Iya. bisa dibaca sendiri di mobil JKN ya. Itu ada info program JKN. Yang hak pertama itu peserta berhak mendapatkan kartu JKN. Jadi untuk semua anggota keluarga. Yang kedua itu peserta itu berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu peserta itu berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin di FKTP ini, di Vaskes ini, di Puskesmas ini silakan. Itu haknya dari Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ya, Bapak Ibu berhak untuk mengadukan memberikan pengaduan ataupun kritik kepada BPJS Kesehatan. Itu hak dari Bapak Ibu. Ya, mungkin hak yang lainnya mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di mobil JKN kan? Di mobil JKN ada. Oke. Kemudian untuk kewajiban dari peserta JKN, yang pertama itu wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang terdaftar. Itu wajib ya, semua anggota keluarga itu wajib didaftarkan. Kemudian yang kedua membayar iuran tepat waktu. Ya, jadi itu adalah kewajiban dari peserta JKN. Jadi itu untuk iuran itu setiap sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu peserta JKN itu wajib untuk menginfokan jika terjadi perubahan susunan anggota keluarga. Jadi misalnya kalau ada yang sudah menikah, anaknya sudah menikah, ataupun yang sudah meninggal dunia, silakan Bapak Ibu bisa melaporkan surat keterangan meninggal di BPJS tempat ya. Nah, nanti diproses untuk dinonaktifkan. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu wajib untuk menjaga kartu JKN-nya. Jangan sampai Bapak Ibu meminjamkan kartu Bapak Ibu ke peserta orang lain. Betul, itu tidak diperbolehkan ya. Itu adalah kewajiban dari Bapak Ibu untuk menjaga validasi dari data Bapak Ibu. Oke, jadi untuk peserta JKN itu hak dan kewajibannya itu harus jalan beriringan ya. Betul. Jangan hanya nuntut hak, tapi harus lakukan juga kewajibannya. Mungkin ini closing nih Mas Haris, terakhir nih yang paling sering nih saya dapatin nih soal kartu JKN. Iya. Biasanya tuh Mas Haris banyak tanya saya, Rika, apakah bisa cetak kartu JKN di kantor? Mungkin Mas Haris bisa jawab sekaligus mengedukasi untuk orang peserta-peserta JKN di luar sana kalau saat ini pencetakan kartu JKN udah tidak ada lagi ya di kantor. Betul. Ya. Mungkin bisa diedukasi Mas Haris. Baik, Bapak Ibu peserta JKN, saat ini untuk pencetakan kartu sudah tidak ada lagi ya. Di kantor cabang seluruh Indonesia sudah tidak ada pencetakan kartu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau berobat, silakan cukup menggunakan KTP atau KK juga bisa. Yang penting dia valid datanya. Kemudian Bapak Ibu silakan tadi mendownload aplikasi mobil JKN. Nanti di aplikasi mobil JKN itu ada namanya kartu digital. Jadi tinggal klik, otomatis kartu digitalnya Bapak Ibu akan muncul. Itu sah digunakan untuk berobat ya. Jadi kalau misalnya ada yang menolak Bapak Ibu menggunakan kartu digital dari aplikasi mobil JKN, silakan Bapak Ibu melapor ke kami ya. Itu karena itu sah ya sebagai pengganti kartu fisik. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Haris untuk jawabannya. Semoga jawaban-jawaban Mas Haris tadi bisa mengedukasi seluruh peserta JKN di luar sana. Dan terima kasih juga Mas Haris karena sudah mau ini datang ke sini untuk menjadi narasumber saya hari ini. Sebelumnya nih, sebelum saya tutup, kan kita mau masuk bulan Ramadan kan Mas Haris. Mohon maaf lahir dan batin ya Mas Haris. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata selama berjalannya podcast ini. Dan untuk sobat-sobat di luar sana, jika ingin mengeluarkan keluhan-keluhannya ya, bisa melalui aplikasi mobil JKN tadi, bisa melalui Pandawa dan WA, ya? SIPP. SIPP. Ya, oke. Sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you.
you.